Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, nggak kira-kira loh. Kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah. Nah, kalian mungkin sudah lihat ya beritanya. Jadi gue nggak akan mengulang isi berita. Gue akan kupas lebih dalam dari sisi seorang lawyer. Jadi jangan di skip ya. Menteri Purbaya ternyata juga harus mengakui bahwa memecat PNS itu ternyata susah. Gila emang. Normalnya ya di sebuah perusahaan, kalau ada anak buah yang kerjanya tidak sesuai SOP, secara terus-menerus pasti sudah langsung cut atau dipecat. Karena mana ada sih perusahaan yang mau gaji karyawan yang nggak perform? Mana ada perusahaan mau membiarkan karyawannya makan gaji buta? Tapi negara, sekelas negara malah melindungi oknum-oknum PNS walaupun mereka nggak perform. Kita lanjut ke oknum-oknum PNS ini yang malah ke Starbucks pada jam kerja. Karyawan perusahaan mana sih yang ketika jam kerja malah ngopi santai di Starbucks? Ya kecuali mereka sales lagi ketemu klien, mungkin itu masih bisa. Tapi PNS kan kerjanya di kantor, mana ada orang bikin KTP di Starbucks. Tapi kan bang, PNS kerjanya bukan ngurusin KTP doang. Iya, gue tahu itu juga perumpamaan. Gue juga tahu kok banyak PNS yang kerjanya sama kerasnya kayak budak korporat. Ini kita lagi ngomongin oknum-oknum PNS yang kerjanya dikit tapi publiknya banyak. Yang kemarin nongkrong loh di Starbucks. Izin tanya nih Pak Menteri, emang sesulit apa sih memecat PNS itu? Kalau di perusahaan swasta ada karyawan yang bolos kerja atau nongkrong di jam kerja dan ketahuan, dari tim leadernya aja bisa langsung ngomong ke HRD untuk proses pemecatan. Nah, kalau PNS nggak bisa segampang itu. Jadi pemecatan PNS itu harus diusulkan terlebih dahulu oleh atasannya langsung si oknum PNS. Lalu dari situ dibentuk tim pemeriksaan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Lalu dari tim itu mulai mengumpulkan data saksi dan meminta klarifikasi si PNS. Lalu setelah itu semua selesai, baru dibuatkan BAP, berita acara pemeriksaan. Setelah itu baru penjatuhan hukuman, dan itu pun hukumannya tidak selalu langsung pemecatan. Tapi kalau sampai pemecatan, baru akan dikeluarkan SK pemecatan. Kalau menurut kamu tadi penjelasan kelamaan, aslinya itu lebih lama lagi loh. Sebenarnya Undang-Undang ASN terbaru tahun 2023 itu sudah membuka ruang untuk penyederhanaan proses pemberhentian ASN. Tapi sayangnya belum ada aturan turunannya nih yang bisa dijadikan sebagai pedoman teknis resminya. Jadi memang sesulit itu ternyata untuk memecat seorang PNS. Tapi bukan berarti tidak bisa loh. Apalagi sekarang ada menteri yang berani pasang badan untuk perbaikan sistem kita. Bravo Menteri Purbaya. Lawyer bukan anti PNS, justru supaya kinerja pemerintah lebih bagus, lebih profesional, sampah-sampah di tubuh PNS itu harus segera dibersihkan. Harus benar-benar orang-orang yang kompeten dan mau kerja yang ada di dalamnya. Nggak kebayangkan di tempat kerja kita ada karyawan lain yang lagi ngopi di jam kerja, atasannya kemana? Jangan-jangan atasannya juga nggak ada di kantor. Ya kita positive thinking aja lah ya, mungkin atasannya sedang rapat di luar kantor. Tapi kan ada karyawan-karyawan yang lain, ada CCTV juga. Kalau ini bukan budaya, pasti ada sanksi tegas. Kalau tidak ada sanksi tegas, jangan-jangan ya, memang ini sudah jadi budaya nongkrong di jam kerja. Ayolah, kalian kan digaji pakai uang pajak kami.